Sebagai anak, kita memang sudah sepantasnya untuk berbakti kepada orang tua yang sudah melahirkan kita. Dan sebagai orang timur, kita diajarkan tata krama untuk menghormati mereka yang lebih tua. Ada seorang pemuda bernama Xiao Kai. Saat berusia 7 tahun, ayahnya pergi meninggalkannya selamanya. Tak lama kemudian, ibunya pun kabur meninggalkannya. Sejak saat itu, dia hidup bersama neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Karena ditinggal pergi kedua orang tuanya, Xiao Kai dan neneknya pun hidup dalam kesusahan. Sehari-hari hanya makan sayuran, acar, dan lobak. Sangat jarang bisa menikmati daging. Kalaupun ada, cucu dan nenek ini merasa sayang memakannya. Sang nenek memberikan daging ke cucunya, kemudian cucunya memberikan lagi untuk neneknya. Meski hidup serba memprihatinkan, tapi nenek masih sanggup menyekolahkan Xiao Kai hingga SMP dari hasil memulung. Saat Xiao Kai duduk di bangku kelas 3 SMP, kondisi kesehatan nenek menjadi semakin memburuk. Untuk mengurus neneknya, Xiao Kai pun berhenti dari sekolah. Namun beberapa bulan kemudian, neneknya meninggal. Kepergian neneknya menjadi kesedihan terbesar bagi Xiao Kai, karena saat itu dia belum bisa memberikan hidup yang lebih baik untuk neneknya, meski sehari pun. Setelah neneknya meninggal, Xiao Kai berkelana dan bekerja. Namun karena berpendidikan rendah, upah yang didapatkan pun tidak seberapa. Belakangan seorang rekan kerjanya mengatakan kepadanya bahwa gaji kerja di tambang sangat tinggi. Rekan kerjanya menawarkan pekerjaan itu karena melihat Xiao Kai memiliki tenaga yang kuat. Tanpa banyak pertimbangan lagi, Xiao Kai menerima tawaran rekannya kerja di pertambangan. Dan sejak itu, Xiao Kai kerja di pertambangan selama lebih dari 10 tahun. Beberapa hari yang lalu, Xiao Kai bermimpi didatangi neneknya dan memberitahunya, "Xiao Kai, nenek tidak punya uang lagi. Nanti kalau pulang, kamu bawakan untuk nenek ya." Xiao Kai terbangun seketika dari tidurnya. Sebelumnya dia juga pernah bermimpi tentang neneknya, tapi mimpi tentang hari-hari yang dilalui bersama neneknya. Namun kali ini, mimpinya agak beda. Xiao Kai pun merenungi mimpinya. Dia berpikir mungkin neneknya benar-benar tidak punya uang. Sebelum festival Qingming, ziarah kubur, dia minta izin untuk sembahyang di makam neneknya, tapi ditolak mandor. Namun bagaimanapun juga, kali ini dia harus pulang untuk sembahyang di makam nenek dan membakar uang hantu untuknya. Paginya saat fajar menyingsing, dia mengajukan izin lagi ke mandornya, tetapi lagi-lagi ditolak. Akhirnya Xiao Kai menceritakan tentang mimpinya, namun sang mandor tidak menggubrisnya. "Sekarang masa konstruksinya sangat ketat. Kamu hanya mencari-cari alasan untuk bermalas-malas ya? Konyol, kau tipu saja anak-anak. Dasar, pakai alasan mimpi lagi. Mana ada hal-hal konyol seperti itu. Sudah sana kerja saja," kata mandornya. Xiao Kai tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pikir nanti saja minta izin lagi setelah kerjaan hari ini selesai.
Malamnya Xiao Kai bermimpi lagi dengan suasana yang sama, dan dalam mimpinya itu neneknya seakan memelas. "Xiao Kai, nenek memohon, cepatlah beri nenek uang. Kalau tidak, nenek akan mati kelaparan." Xiao Kai tidak bisa tidur lagi setelah terbangun malam itu. Dia mengenang kembali masa-masa susah bersama neneknya yang dengan susah payah membesarkannya ketika itu. Dan air matanya pun berlinang tanpa bisa ditahannya. Seketika itu, dia pun memutuskan untuk pulang, apapun resikonya. Keesokan harinya, dia minta izin lagi dan menunjukkan tekadnya meski sang mandor tidak menggubrisnya. Hingga akhirnya, mandornya pun emosi dan berkata dengan lantang, "Saya tidak akan mencegahmu kalau mau pulang, tapi gajimu akan saya potong setengah bulan kalau pulang. Jadi pikirkanlah sendiri." Xiao Kai merasa sudah kerja mati-matian, hanya minta izin selama 2-3 hari saja, mau potong setengah bulan gaji. Xiao Kai bermaksud berdebat dengan mandornya, tapi dia berusaha menahan gejolak perasaannya yang hampir meluap. Gaji yang tidak seberapa itu tidak ada artinya dibandingkan dengan nenek, gumamnya. Lalu dia bergegas mengemasi barang-barangnya dan segera naik kereta pulang ke kampung. Keesokannya, Xiao Kai tiba di rumah. Dia mengambil sekantong besar uang hantu dan pergi ke kuburan neneknya. Xiao Kai membersihkan makam neneknya dan membakar sekantong besar uang hantu untuk neneknya di alam sana. Di depan batu nisan neneknya, Xiao Kai meminta maaf kepada neneknya karena tidak berbakti dan membuat neneknya susah semasa masih hidup. Setelah menginap 1 malam di kampung, Xiao Kai bergegas kembali ke pertambangan. Namun pemandangan di depan matanya membuatnya terperangah. Dia melihat banyak ekskavator sedang sibuk mengais reruntuhan dan beberapa mobil polisi tampak diparkir tidak jauh dari lokasi. Xiao Kai bertanya kepada seseorang yang berjalan di depannya, dan baru tahu ternyata pada hari kedua sore, saat dia meninggalkan lokasi pertambangan untuk pulang ke kampung, pertambangan itu tiba-tiba runtuh. Para pekerja yang sedang bekerja masih terjebak di dalam, dan ekskavator yang telah menggali selama 1 malam juga tidak menemukan seorang pekerja pun. Entah bagaimana dengan nasib mereka, apakah masih hidup atau mati, tidak diketahui secara pasti. Xiao Kai bergidik dan tak bisa menahan ngerinya, membayangkan tragedi di depan matanya, dan tiba-tiba saja dia teringat mimpi didatangi neneknya. Mungkinkah nenek telah tahu sebelumnya akan kejadian itu, sehingga sengaja berulang kali mengunjungiku dalam mimpi, agar aku terhindar dari bencana, gumam Xiao Kai. Berpikir sampai di situ, Xiao Kai segera berjongkok ke arah rumah dan berseru kencang, "Nenek, nenek!"